Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channelku ya. Sekarang aku bacain untuk zodiak Leo. Nggak tahu ya, biasanya aku suka redupin lampunya tapi pengen nyala. Kayaknya Leo itu mungkin sekarang lagi cerah ceria ya, lagi banyak kebahagiaan. Kayaknya bakal ada yang mau datang ke dalam kehidupan kamu yang udah lama banget bersedih-sedih, ria ya, menangis, udah habis air matanya, mungkin ingin bertemu sama kamu di akhir tahun ya. Ya udah, maafin aja ya, walaupun bukan hari lebaran ya kan. Oke Leo, ceria-ceria terus ya. Ini cahayanya menyinari kamarku ya. Kayak gitu. Oh. Siapa yang mau menikah? Siapa? Ada seseorang yang merenungi ya. Merenungi atas segala hal yang terjadi di antara kalian berdua yang pernah bikin kamu sedih. Ternyata kamu itu adalah kunci kebahagiaan, kunci kesuksesannya seseorang di luar sana yang sekarang mungkin sudah nggak ditanya sama kamu ya Leo. Kenapa sih nggak ditanya? Tanya aja dulu gitu loh ya. Kita lihat nih apa yang akan terjadi lagi di tahun 2024 nanti ya. Wow, itu ada kartu yang tiba-tiba loncat. Waduh, oke. Ada yang lagi sakit di sini, yang sakit, yang mungkin udah nggak bisa menahan rasa sayang, rasa cinta, mungkin ya. Yang asalnya cuek-cuek, sekarang udah mulai ada perhatian, mau ada perhatian, ataupun yang biasa diperhatiin sama kamu sekarang udah kamunya ngejauh kayak gitu ya, kamunya menarik diri, dia udah ngerasa bahagia banget sama kamu, udah kayak udah kena gitu ya, chemistry-nya udah dapet di kamu, mungkin kamu lagi nggak mau dibawa ngomong juga kayak gitu. Oke, ada apa lagi di 2024 nanti? Ini tuh aduh, ada yang lagi berantakan, ini lagi sedih-sedih tapi ya banyak rezekinya malah gitu, capek juga tapi bahagia karena banyak keberhasilan yang hadir gitu. Ada seseorang di sini ya yang belum bisa move on dari kamu ya, belum bisa move on dari kamu gitu. Kita klarifikasi di atasnya ya, kenapa sih nggak bisa move on dari kamu gitu ya, apa sih kelebihan kamu gitu ya Leo di sini ya, menurut dia gitu ya. Yang di sini mungkin harus ada satu informasi yang lengkap. hmm. Pakai kok, menurut dia ya, kamu adalah orang yang cinta, yang dia cinta, kamu adalah orang yang dia cinta selama ini. Terus sampai tumpah begini ya energinya, sampai bener-bener udah nggak bisa ngebendung gitu, perasaan cintanya tuh double sama kamu. Mungkin karena udah nggak ada kamu, udah kerasa gitu ya, ternyata tanpa kamu itu sedih, tanpa kamu itu sepi, tanpa kamu itu, lihat ya, ada seseorang di sini yang melamunkan kamu di sini walaupun banyak pilihan. Ada cup-cup lain yang di depan mata dia gitu ya. Ada cup-cup lain di depan mata dia tapi dia nggak menoreh, dia nggak ngelirik sama sekali. Padahal cupnya sama loh, cantiknya sama ya, kerennya sama, pinternya sama, gantengnya sama gitu, berwibawa juga sama. Mungkin di antara kalian juga ada gitu, bisa vice versa, ada yang gantengnya gitu sama, baiknya sama, cantiknya sama, tapi kamu masih belum bisa move on, kamu masih belum bisa mengobati luka hatimu. Mungkin kamu dikecewain ataupun ada yang mengecewakan seseorang di luar sana gitu, yang akhirnya ke kamu lagi, bisa seperti itu ya. Di sini ya energinya ada cinta ya. Tapi ada juga yang di sini tuh memang udah nggak kuat banget nahan rasa sakitnya. Mungkin dia akan menyatakan perasaannya lagi sama kamu tuh di 2024 ya. Antara minggu kelima ya. Antara bisa bulan Mei, ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Antara bulan Mei ya,
ada bulan Mei gitu, ada tanggal 10, ada tanggal 4, juga ada tanggal 3 gitu. Pokoknya awal-awal bulan gitu ya, dia mau mengungkapkan perasaannya gitu sama kamu di sini ya. Terus kamu adalah The Sun. Kenapa sih kok nggak bisa lupa sama kamu, Leo ya? Kamu tuh The Sun, menyinari, memberi kehidupan, sumber kehidupan. Kamu yang memberikan energi positif, kamu yang selalu support, kamu yang selalu ada di belakang dia gitu ya. Dengan semua kekurangan dan kelebihan kamu, kamu bisa memberikan yang terbaik sama dia ya. Ini kan aku pegang kunci ya kan, aku pegang kunci tadi, aku nggak nyimpen, tapi ya mungkin ke bawah juga nggak sengaja ya. Terus keluar ada the key juga, kunci. Di sini ada kunci, ya kan? Ada kunci. Ya mungkin kamu emang bener juga kunci kebahagiaannya ada di kamu gitu. Kamu yang memegang kunci kebahagiaannya dia. Itu. Kamu ada 3 kunci ya. Ada 3 kunci yang kamu miliki gitu, yang kayak misalnya gini, dengan kamu dia ngerasa ada sumber kehidupan. Dengan kamu itu satu ya, dengan kamu ada ngerasa dia ada rasa cinta yang kuat ya, membahagiakan. Cinta itu kan sebuah energi kebahagiaan. Nah terus satu lagi, ada apa lagi, ada kamu itu ada keberuntungan. Jadi 3 kunci ya, 3 kunci keberuntungan yang dia nggak bisa lepas dari kamu. Ternyata banyak banget di sini nilai plusnya kamu, nilai yang positifnya dari kamu itu 3 angka di sini ya. Ada 3 alasan, 3 kunci gitu di dalam pemikiran dia gitu ya. Energi yang dia sedang hadapi itu ternyata kuncinya itu ada di kamu. 3-tiganya ini, keberuntungan, sebuah kehidupan, sinar, The Sun, kejujuran. Karena The Sun itu bercerita tentang kebahagiaan ya, tentang orang yang ketika di samping The Sun itu, di samping kamu Leo gitu, dia ngerasa berharga. The Sun ini adalah kalau di tarot ya, di dalam tarotnya aku gitu, itu paling tinggi kayak gitu perasaannya. Aku kalau ada The Sun itu rasanya tuh kalau pas buka tarot itu beda juga aku bawanya gitu. Ke bawah happy juga, ke bawah ceria juga. Kamu bisa bikin dia bahagia karena ada cinta juga gitu. Jadi ini 3 in 1, kamu tuh melengkapi hidupnya dia kayak gitu ya. Oke, terus di sini, nah di dalam perasaannya itu seperti ini ya, 3 kunci ini ada di kamu, yang hanya kamu yang memiliki ini, yang nggak dimiliki oleh orang-orang yang mungkin lagi sama dia gitu. Dia juga ada 2 pilihan tuh, antara mungkin balik ke kamu ataupun mungkin dia di 2 cerita gitu ya. Tapi mungkin bisa saja untuk menutupi bahwa dia sudah move on, padahal sih belum ya, belum move on. Nah ini dia sebetulnya menyimpan ya, menyimpan dendam. Hati-hati juga, takutnya nanti pas kamunya baikan, dianya mulai melakukan hal-hal yang aneh, itu yang harus dijaga ya. Nah terus ini juga ada energi The Emperor ataupun energi King of Wands, yang dia itu sebetulnya punya niat yang baik. Tapi ada 2 ya di antara pilihan ini, yang mana yang menurut kamu itu mendekati di antara keduanya kayak gitu ya. Orangnya cukup tegas, berwibawa, punya keagamaan yang bagus ya, religius gitu orangnya di sini. Nah tengah-tengahnya ternyata kamu masih memilih sendiri. Memilih the Queen of Pentacles. Dengan segala apa yang kamu miliki juga kamu merasa bahagia ternyata dengan segala keberuntungan kamu kayak gitu ya. Kalau memang misalnya kamu sebagai kunci kebahagiaan seseorang, mungkin nanti ada action ya dari dia. Ini ada action nanti yang mendatangi kamu. Namun sekarang bisa aja ada energi yang baru masuk di sini, ada yang ada seseorang yang mau mencoba move on dari kamu, ternyata gak bisa gitu ya. Nah di sini gitu dia sedang merencanakan sesuatu, entah itu mau menyakiti kamu, balas dendam gitu ya, atau ternyata dia masih punya keinginan untuk bisa bersama dengan kamu. Hanya dengan kamu dia bisa lepas gitu ya dari pedang-pedangnya, dari luka-lukanya, bisa aja gitu. Ketika misalnya sama orang lain dia coba move on tapi nggak bisa lepas gitu. Kayak misalnya gini, dia itu kayak ada trauma-trauma yang hanya kamu yang bisa nyembuhin juga gitu. Yang kamunya yang di sini yang mungkin 4 kunci atau 3 kunci. Mungkin di antara keberuntungan itu salah satunya ada ketika sama kamu dia merasa
perasaannya gitu ya, bisa tergantikan luka-luka yang dulu-dulu yang pernah dirasakan di masa lalunya itu bisa sembuh gitu sama kamu. Jadi kamu emang pemegang kunci kebahagiaannya dia gitu, 3 kunci kebahagiaannya yang ada di dalam diri kamu. Mungkin jiwa kamu, hati kamu gitu ya, ketulusan kamu, karena ada The Sun, the Ace of Cup, apalagi The Wheel of Fortune, udah lengkap deh sebetulnya kamu, tapi kamu tetap memilih sendiri ya. Ada seseorang yang sudah melakukan kesalahannya gitu, tapi setelah pelajaran penting yang dia terima, ternyata dia itu ternyata kewalahan ya sekarang, karena ada Three of Swords. Ternyata jauh dari kamu itu membuat dia sakit kayak gitu ya, bisa sakit mental, bisa sakit apa ya, yang disebut dengan kekecewaan yang karena takut berlebihan yang dia rasakan tuh ketika sama kamu tuh beda banget gitu ya, dari segi finansial, dari segi kesehatan juga beda gitu. Yang kamu dapetin dari dia itu ternyata kesedihan, kamu kecewa banyak banget di sini. Kamu mencoba menarik diri, kamu mencoba untuk mencintai diri kamu, akhirnya yang di sana gitu ketarik untuk bisa pengen lebih dekat lagi, pengen ada rekonsiliasi, pengen sembuh gitu ya dari kesalahan yang dia lakukan ke kamu gitu. Mungkin di sini nanti kita lihat dulu dari huruf-huruf ya, dari inisial nama gitu. Apa yang mau dia sampaikan di sini ya? Mungkin bisa ada kejelasan. Ini tuh di toplesnya aku ya, di toplesnya aku ini itu ada, masih ada rokok aku ya kan, masih ada rokok aku isinya 1 rokoknya gitu. Sedangkan aku kan udah beli rokok yang lain ya. Jadi sebetulnya cuma 1 di hatinya itu bisa kamu ya. Karena kamu yang nonton video ini ya pasti kamu lah. Kan kamu di sini punya keberuntungan, 3 kuncinya itu ada di kamu. Coba komentar ya di kolom komentar, Kak. Aku tuh bener-bener sayang dia, tulus sama dia. Aku selalu bantu dia sepenuh hati aku. Itu enggak, kamu termasuk seperti itu enggak? Berarti kamu yang benar-benar di sini dia itu sakit tanpa kamu, sampai ya mungkin banyak juga ya penderitaan dia yang datang bermunculan gitu, karena ternyata kamu yang bisa menyinari kehidupannya dia gitu kan. Desan itu menyinari gitu. Ketika misalnya kamu lihat cuaca nih, cuaca kayaknya redup banget gitu ya. Ketika kamu berjalan dengan seseorang, lalu ada matahari menyinari kalian berdua, berarti kalian itu dibimbing ya oleh alam semesta, diridoi gitu oleh Tuhan semesta alam, tapi dalam posisi yang bisa menjaga nama baik masing-masing. Mungkin di sini kalian ada campur tangan semesta gitu. Kayak gitu. Yang redup tiba-tiba ada kamu, cahayanya terang kayak gitu. Berarti kamu itu sangat spesial buat dia gitu, sampai dia bahagia banget, sampai bisa merubah dunia ini menjadi terang ya, tadinya mau hujan kayak gitu ya. Oh iya. Nah, oke. Lihat dulu ya inisial nama. Di sini ada huruf B, ada E, A, P. Oke, ada F, ada R, ada I, ada H ya. Ada O, ada C. Ini yang di bawah yang tidak saya bawa ya, tapi mungkin nanti dia bisa ngasih informasi juga. Oke. Ada S,
ada P, ada Y, sama N. Dia lagi cari cara supaya bisa komunikasi sama kamu. Dia cari cara supaya bisa bersama dengan kamu gitu ya. Dia sangat perih tanpa kamu gitu. Di akhir tahun ini gak mau sampai sendiri gitu. Gak mau sendiri itu kayak lagu apa ya? Aku tak mau sendiri aja pokoknya gitu lagunya. Dia gak mau sendiri dalam hidup ini. Dia gak mau kesepian tanpa kamu di sini ya. Ya. Ini ada energi cerai. Ada energi cerai di sini. Atau I cry. Dia menangis ternyata tanpa kamu itu, Leo ya. Dia ingin bahagia. Be happy gitu ya. Dia be free. Dia mencari kebahagiaan lain tapi nggak dapat gitu. Dia ingin bahagia sama kamu. Dia mengafirmasikan kamu. Dia selalu mendoakan kamu gitu, kayak dia menyebut nama kamu dalam setiap doanya kayak gitu ya. I hope so. Aku sangat berharap sekali supaya bisa ada komunikasi, supaya ada pintu maaf mungkin dari kamu ya. Tapi tergantung dari kamu. Cuman di sini ada energi yang di tengah ini ya, ada the Queen of Pentacles. Kamu lebih memilih untuk sendiri ya. Tergantung kamu. Kalau kakak mah nggak apa-apa, kamu maunya yang mana gitu, jalan hidupnya yang mana yang membuat kamu itu lebih nyaman gitu sama diri kamu sendiri. Kamu bisa menjadi diri kamu, itu juga aku udah ngerasa bahagia dengan perubahan-perubahan yang sedang dirasakan oleh Leo kayak gitu ya. Oke. Nah, di tahun 2024 roda keberuntungan sedang ada berpihak di kamu, the Wheel of Fortune-nya kayak gitu ya. Nanti ada perkembangan-perkembangan yang cukup signifikan karena udah 3 kartu di situ ya, 3 kunci kebahagiaan yang kamu miliki, kamu pertahankan dengan baik. Keberuntungan kamu, finansial kamu gitu, hati kamu yang baik, yang tulus, yang menyayang, selalu memberikan sinar terhadap lingkungan sekitar. Atau juga di sini ada energi penyembuh, ada healer ya. Kalian ada satu pembimbing gitu spiritual dalam jiwa kamu yang nggak mungkin kalau nggak ada desan, kalau kalian itu orangnya bisa memberikan pencerahan juga untuk orang-orang sekitar, dan kamu dipercaya, kamu diberkahi gitu ya untuk bisa memberikan solusi terhadap lingkungan kamu gitu kan. Apalagi Leo gitu yang seorang pemimpin, di sini jiwa pemimpin kamu tuh selalu diasah gitu dengan berbagai hal dan peristiwa ya. Kenapa kamu bisa dipercaya sama orang, kenapa kamu bisa dihargai sedemikian besar oleh orang-orang, karena kamu punya loyalitas yang cukup kuat dalam beberapa bidang, di dalam segala aspek. Mungkin ya ada beberapa yang bisa kamu kuasai di beberapa bidang gitu ya, yang sedang kamu geluti sekarang gitu ya. Kamu bisa menempatkan diri dengan baik ya, otomatis juga karena energi positif yang kamu miliki saat ini, orang juga bisa menilai seperti apa kualitas kamu gitu ya di mata mereka kayak gitu. Oke. Kita baca lagi di sini ya. Ada yang horoskop di sini, ada yang suka lihat-lihat stalking media sosial, baca-baca tarotnya di YouTube juga gitu ya. Cari-cari tahu tentang kamu, energi kamu seperti apa, lagi ngapain, terus kamu lagi deket sama siapa, itu perasaan kamu lagi seperti apa. Dia ada suka nonton zodiak supaya mungkin dia sedikit bisa terobati rasa kangen yang sudah berjauhan ini dia sama kamu ya. Oke. Ada cinta di sini ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya. Ada cinta, kenapa dia ingin bersama dengan kamu, ada cinta. Gak mungkin ya, kalau tanpa cinta dia bisa menangis gitu, karena ada hal-hal yang mungkin dia belum pernah dapetin dari pasangan yang sebelumnya. Dengan kamu dia merasakan mendapatkan banyak hal, bukan hanya materi. Mungkin ada kasih sayang yang tulus, yang ikhlas gitu ya. Emang setiap seseorang itu menginginkan sesuatu. Nah, biasanya gitu ya, memang seorang laki-laki gitu ataupun perempuan itu akan berkorban demi orang yang dia cintai. Berarti ada keinginan, menginginkan seseorang yang dia inginkan biasanya ya. Tapi terlepas dari itu, ketika menginginkan seseorang dapat kekecewaan, akhirnya seseorang itu manusia gitu ya, siapapun itu termasuk diri kita, kita akan bisa merasakan kebaikan seseorang itu ketika jauh kan, ketulusan dan rasa
kepercayaan yang kamu berikan kepada dia sebetulnya itu lebih dari cinta, lebih dari apa yang diinginkan oleh seseorang yang mungkin sudah menduakan kamu, kan kayak gitu ya. Oke, nggak apa-apa untuk perbandingan dia dengan siapa, silakan membebaskan dia gitu ya, dengan siapapun di sini. Toh ternyata perbandingan itu baik, dan saya selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika misalnya ada seseorang yang mengkhianati saya, ketika menghadirkan orang lain gitu. Artinya dunia ini, semesta ini sedang bekerja untuk saya gitu ya. Seperti apa, bagaimana saya, seperti apa mungkin kalian di mata dia ketika jauh, ketika dia membandingkan dengan seseorang yang lagi dekat sama dia, kan itu artinya kamu sedang diangkat derajat kamu gitu, mau tidak mau. Karena apa? Ketika misalnya dia dengan orang lain, dia merasakan kamu itu beda gitu ya. Cara kamu memperlakukan dia mungkin dengan orang barunya itu kan sebetulnya dia lagi nulis teksnya gitu kan, perbandingan antara A dan B seperti apa, ternyata kepositifannya lebih condong ke kamu gitu. Ternyata di sini sebuah anugerah gitu ya kalau kalau saya gitu. Tapi ternyata beda-beda gitu, setiap orang ada unsur yang kayak misalnya ada yang enggak bisa, aku nggak bisa menerima itu lagi, aku misalnya hanya bisa berpasrah diri kepada Allah. Ada juga energi yang masih memaafkan di antara beberapa kalian di sini, ada yang masih bisa menerima juga, yang memaafkan kesalahan-kesalahan. Ada juga yang kak aku nggak bisa kayak gitu, nanti kalau kita misalnya maafin nanti kejadiannya gitu lagi, ada ya yang seperti itu. Gimana kalian ya tentang pengalaman pahit kalian ini bisa jadi dokumen, kamu udah punya bukunya sendiri gitu tentang seseorang di sini. Nah, kebanyakan di sini gitu memilih untuk sendiri ya, ternyata gitu. Masih banyak hal-hal yang mungkin yang belum selesai dalam kehidupan kamu, yang banyak jadwal kehidupan kamu yang harus selesai satu persatu. Mungkin kamu lebih maksimal ketika kamu menarik diri seperti itu, ketika energi kamu sudah full, sudah menerima semua yang terjadi, kamu sudah menjadi diri kamu sendiri. Ternyata kamu bersyukur banget gitu dengan segala hal yang terjadi. Akhirnya kualitas kehidupan kamu tuh bertambah, menjadi lebih naik gitu taraf kehidupannya. Kayak derajat kamu tuh sekarang udah kelihatannya ada perubahan gitu ya. Nanti di tahun 2024 kamu bisa merasakan bahwa ternyata kamu itu spesial gitu ya. Kamu itu orang yang cerdas dan banyak potensi-potensi yang baru saja kamu menilai semuanya gitu. Bagaimana, apa sih sebetulnya yang ada di dalam diri saya gitu ya. Dengan menonton video ini ternyata kamu bisa tumbuh kesadaran kamu bahwa kamu itu adalah orang yang diberikan anugerah yang banyak oleh Tuhan semesta alam, yang kamu baru menyadarinya. Dan akhirnya kamu mulai nyaman dengan diri kamu, mulai bisa berbaur gitu ya. Ternyata kamu itu adalah sosok yang banyak digandrungi oleh orang-orang. Kamu masih bisa melanjutkan hubungan dengan seseorang itu ataupun enggak, itu tergantung kamu, pilihan kamu ya. Hidupmu adalah pilihanmu gitu. Kalau saya hanya bisa mendoakan di sini supaya kalian apapun yang terjadi masih bisa ada persahabatan di antara kalian, jangan sampai ada dendam ataupun permusuhan kayak gitu ya. Oke, gitu aja ya untuk zodiak Leo. Semoga sukses di tahun 2024 dengan segala potensi yang kamu miliki gitu ya. Untuk jodoh, semoga Tuhan memberikan yang terbaik gitu ya. Yang paling penting adalah berakhlak mulia, ada attitude ya, kasih sayang, dan juga cara dia memperlakukan kamu dengan baik gitu ya. Ciri-ciri mungkin yang akan menjadi pasangan kamu yang berkualitas seperti itu ya. Makasih udah subscribe video aku dan nonton terus, yang setia sama video aku. Semoga kalian diberkahi rezeki yang berlimpah ruah di 2023 akhir dan awal 2024 dengan banyak hadiah-hadiah ya, kejutan dari alam semesta. Makasih Leo. Nah, dadah.